Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Energi spiritual Fin Commander itu tidak mencapai jumlah yang begitu mengerikan hingga 10.000, dia hanya mencapai 7.000 unit. Jika bagian depan kelompok Long Hao Shen hancur, kedua pasukan pemburu iblis akan musnah. Grand Beardy Demon yang berasal dari kemampuan imitasi Mythic Mirror Image Tracer Peak itu langsung dikirim terbang dengan satu pukulan, dan dengan keras menabrak dinding di belakangnya. Luka yang sangat besar menyebabkan dia bahkan tidak dapat mempertahankan penampilan bayangan cerminnya, dan Mythic Mirror Image Tracer Peak yang sangat terluka merosot ke tanah. Han Yu, Wang Yuan, dan Sima Xian, yang secara kebetulan setuju untuk melemparkan diri ke arah musuh, tetapi hanya dengan satu gerakan menyapu, Komandan Fin mengirim mereka bertiga terbang, dan luka yang dalam ditinggalkan pada tubuh Sima Xian dan tubuh Han Yu. Wush wush wush. Di dalam gua, Lin Xin adalah satu-satunya yang dapat mempertahankan kekuatan tempur secara utuh. Meluncurkan Fire Elemental Shield dan Resistant Ring of Fire, tongkat Fire Cloud Crystal yang dipegang di tangan Lin Xin bergetar-getar ketika dia bertindak sebagai garda depan terakhir tim. Tapi dia pada akhirnya hanyalah seorang penyihir yang tidak bisa menyerang. Sebuah pekikan tiba-tiba terdengar di belakang punggung Lin Xin, dan segera, suara tubuh yang jatuh bisa terdengar. Kemudian, cahaya keperakan muncul dengan kejutan di bawah kaki Komandan Fin, dan mencegah sosok jahat ini dari gerakan apapun. Lin Xin tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat tubuh Yi Jun yang diliputi oleh cahaya putih keperakan yang kuat, dan dengan penuh semangat berteriak. "Cepatlah, serang dia, aku tidak bisa bertahan lebih lama," teriak Lin Xin. "Flames of Life," teriak Yi Jun. Apa yang Yi Jun lakukan adalah untuk menyalakan hidupnya sendiri, tetapi ketika energi hidupnya akan habis, mantra ini juga akan berakhir. Fin Commander tidak bergerak sedikit pun yang berdiri sangat dekat dengan Lin Xin, tetapi Lin Xin adalah penyihir yang tidak bisa menyerang. Belenggu berbagi jiwa tidak bisa mengurangi efek samping yang dibawa oleh pil. Ketika efek pil bursting spiritual dan pil the Blue Thirsty menghilang, Han Yu, Wang Yuan, dan Sima Xian, semuanya telah kehilangan kemampuan bertarung mereka, dan juga benar-benar tanpa energi spiritual. Aku tidak bisa menggunakan sihir ofensif," Lin Xin berkata dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Luxi mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan serangan suci terakhir saat melawan Fin Commander itu, dan dia berteriak dengan marah. "Bajingan, jangan bilang kamu juga tidak bisa meluncurkan teknik verbal yang paling sederhana," teria Luxi. Di dalam gua, hanya Lin Xin yang memiliki energi spiritual yang tersisa untuk melancarkan serangan. Tetapi pada saat ini, wajahnya pucat pasi, dan nyala api menyembur dari tongkat di tangannya, tetapi dia tampaknya masih tidak mampu meluncurkan mantra untuk menyerang. "Aku sudah tidak bisa menahannya," Yi Jun berteriak keras saat darah mengalir dari 7 lubang di kepalanya. Lin Xin berteriak dengan panik, dan melepaskan cincin api yang menolak. Dengan ledakan keras, iblis-iblis itu dikirim terbang keluar dari gua, yang juga mengakhiri penindasan magis Yi Jun. "Kamu," ucap Yi Jun. Yi Jun memberi Lin Xin pandangan yang tidak puas, sebelum dia tenggelam dalam koma yang dalam. Setelah Komandan Fin dikirim terbang keluar dari gua, dan tepat saat dia bersiap-siap untuk sekali lagi melancarkan serangan untuk membantai semua orang di dalam gua, cahaya terang muncul entah dari mana. Kemudian cahaya itu meluas ke arahnya, dan menghasilkan suara mendesis yang menusuk telinga, yang disertai dengan suara dan aura yang kuat. Gelombang kekuatan ofensif yang luar biasa menyapu tempat itu. Udara terkompresi, dan bahkan jika Komandan Fin itu memiliki 6.000 unit energi spiritual, hal terakhir yang dia lihat dalam hidupnya adalah sosok raksasa berkepala 3 yang muncul entah dari mana, yang tubuhnya benar-benar berwarna emas. Bang! Serangan pedang pertama menghantam musuh secara langsung, sedangkan serangan pedang kedua memotongnya menjadi 2. Komandan Fin dibelah 2 dengan satu serangan, itu juga bersamaan dengan kuda iblis mimpi buruk di bawahnya. Kedua bagian mayatnya yang terbelah perlahan-lahan jatuh ke tanah. Dari serangan konsumsi energi spiritual mereka, 5 iblis besar di punggungnya mengeluarkan darah hitam pada saat yang sama.
Hao Iwei melepaskan teriakan dari ketiga kepalanya pada saat yang sama, dan segera mengirim 5 Grand Fin terbang. Di punggungnya, sosok bercahaya Long Hao Shen berkedip-kedip. Dan di bahunya, peri elemen cahaya Yating tanpa henti melepaskan cincin cahaya putih, dan menggunakan lingkaran pengumpulan energi spiritual untuk mengisi kembali energi spiritual Long Hao Shen dengan kecepatan kilat. Betul, pada situasi hidup dan mati seperti ini, Long Hao Shen akhirnya kembali. Pada saat ini, ketika dia memegang 2 bagian Blue Rain Hibiscus of Light di tangannya, tubuhnya melepaskan lingkaran cahaya yang indah, yang menutupi sekelilingnya. Dengan bantuan Light Elemental Fiery Yating, bahkan tanpa Hao Iwei, ia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan kekuatan besar dari tingkat ke-6. Itu sudah jelas, serangan yang menabrak Komandan Fin adalah Asura Strike. Kekuatan Asura Strike yang dirilis, itu tanpa persiapan yang sudah dimiliki. Dan kemudian, bagaimana dengan Asura Strike yang disiapkan dalam keadaan mengisi daya? Di punggung Hao Iwei, Long Hao Shen telah fokus pada pemahaman Asura Strike, dan dengan cepat menemukan, bahwa Asura Strike yang baru dipelajarinya dapat melengkapi daya menyimpannya. Dengan cara ini, kekuatan serangan Asura Strike akan menjadi lebih mengerikan. Jika dia sendirian, dia tidak akan mungkin untuk menggunakan mengisi daya di tengah pertempuran melawan banyak musuh, itu akan menjadi langkah bunuh diri. Namun, jangan pernah melupakannya, bahwa Long Hao Shen juga bisa mengandalkan bantuan Hao Iwei. Duduk di punggung Hao Iwei, ia memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan saat mengisi daya, dan berhasil menggunakan Komandan Fin ini sebagai korban pertamanya untuk serangan asuranya. Dengan hampir 3.000 unit energi spiritual yang tersimpan di dalamnya, Asura Strike ini sangat kuat, sehingga bahkan Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hanya saja, pada saat ini dia tidak mungkin berkubang dalam perasaan ini. Selama kembali, ia memperhatikan dengan heran, bahwa belenggu berbagi jiwa menyebabkannya menderita rasa sakit yang hebat. Sebagai seorang ksatria, dia secara alami dapat menyembuhkan luka-lukanya sendiri bersama dengan Hao Iwei, tetapi bagaimana mungkin dia tidak menduganya, bahwa teman-temannya telah bertemu dengan bahaya besar. Memerintahkan Hao Iwei untuk kembali dengan kecepatan penuh, dia mulai menyimpan kekuatan sebagai persiapan untuk serangan asuranya, bahkan sebelum keluar dari gua. Long Hao Shen yakin, bahwa musuh mereka ini pasti memiliki sosok kuat di antara barisan mereka, jadi prioritas utamanya adalah untuk menimbulkan kerusakan serius pada pemimpin musuh. Selanjutnya, penampilan Pendant of Eternal Melody bisa dikatakan telah membawa Long Hao Shen kemampuan, untuk menggunakan rongga spiritual seorang ksatria pada tingkat ke-6. Setelah sepenuhnya menggunakan kemampuan ofensif, kecepatan pemulihannya 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Lebih lanjut saat menambahkan bantuan Yating, ia bisa memulihkan energi spiritualnya dengan kecepatan yang mengerikan, yaitu 20 unit per detik. Long Hao Shen telah sepenuhnya yakin, bahwa Pendant of Eternal Melody ini setidaknya merupakan peralatan di tier legendari, dan ini hanya perkiraannya yang paling konservatif. Mengaktifkan skill 9 langkah panjang untuk digunakan, siluet Long Hao Shen nampak bolak-balik di barisan musuh. Dia saat ini sangat cemas, karena dia memiliki perasaan gelisah yang tak menyenangkan sejak dia keluar dari gua, dan perasaan cemas itu membuatnya merasa sangat gugup. Lightning Trust menyebar seperti bayangan ilusi di atas air. Ini bukan Lightning Trust asli, tetapi Lightning Trust yang menggunakan suplemen riak cahaya. Mempertimbangkan kultivasi Long Hao Shen saat ini, bagaimana mungkin iblis-iblis besar ini melawannya? Dunia cemerlang yang berkilauan dari belakang, dan cadangan energi spiritual Little Light memasuki tubuh Long Hao Shen. Little Flame dan Little Wind juga terus melantunkan mantra tingkat rendah satu persatu, hanya untuk menutupi sisi-sisinya. Tidak ada Grand Fins yang berhasil memblokir Blue Rain Hibiscus of Light milik Long Hao Shen. Saat pancarannya menyebar, suara sayatan terdengar tanpa henti terus terdengar. Bagi seorang ksatria retribusi, Lightning Trust tidak lebih dari skill peringkat rendah, yang mana kekuatan dari tingkat yang lebih tinggi pada umumnya, itu hanya akan digunakan saat melawan musuh dari tingkat yang lebih rendah, atau ketika menggabungkannya dengan kemampuan lain. Ini karena kekuatan Lightning Trust dapat tersebar, dan memungkinkan seseorang untuk meluncurkan serangkaian serangan tanpa mengkonsumsi terlalu banyak energi spiritual. Dengan demikian, ksatria berperingkat tinggi pada kenyataannya jarang menggunakannya.
Namun, keterampilan ini benar-benar sangat berbeda di tangan Long Hao Shen. Setelah mendapatkan Blue Rain Hibiscus of Light, Lightning Trust mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Menjaga kekuatannya yang mempesona sebagai teknik cahaya yang murni, sambil mendapatkan kekuatan air yang menusuk. Menambah kekuatan Ripples of Light, kekuatan serangan ini mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Long Hao Shen memahami riak cahaya baru-baru ini, dan belum benar-benar memiliki waktu untuk meningkatkan bantuan petir sampai sekarang. Tetapi meskipun demikian, Grand Iblis biasa ini dan tunggangan mereka, itu tidak mungkin bisa menghentikannya. Bekerja sama dengan Han Daoxi dan Li Xin, sisa pertempuran dengan cepat berakhir, dan keseluruhan kavaleri Grand Fin musnah. Jika beberapa ingin melarikan diri, apa yang bisa mereka lakukan saat menghadapi serangan udara dari Unicorn Mawar Li Xin? Masing-masing dari mereka dengan mudah dibuang oleh Li Xin. Hao Shen, akhirnya kamu kembali, ucap Li Xin. Li Xin menurunkan Rose Unicorn-nya dan kembali ke tanah, tetapi pada saat dia tiba sebelum mendekati Long Hao Shen, dia menemukan dengan heran, bahwa tubuh Long Hao Shen bergetar ketika dia berdiri di sana. Mengikuti tatapan Long Hao Shen, dia menemukan, bahwa di depannya, Chai Er berdiri diam seperti patung. Bahkan dengan pertempuran hebat yang terjadi di dekatnya, dia tidak bereaksi. Dia hanya berdiri tanpa bergerak di sana seperti boneka seukuran manusia. Chai Er, ucap Long Hao Shen. Suara Long Hao Shen bergetar, dan kilau dari Blue Rain Hibiscus of Light menghilang secara otonom dari tangannya. Mengambil beberapa langkah saat menggunakan teknik assault, dia tiba di depan Chai Er dalam sepersekian detik. Dengan kilau keemasan gelap, Chai Er berusaha mengangkat tangan kanannya, tetapi tetap tidak berhasil, karena ia langsung jatuh ke pelukan Long Hao Shen. Dengan erat memegangnya, Long Hao Shen langsung meluncurkan mantel suci tanpa ragu, lalu membungkus Chai Er dan dirinya sendiri di dalamnya. Namun, ia dengan cepat menemukan, bahwa hidup Chai Er tidak terancam, hanya kehilangan konsumsi energinya yang sangat besar. Itu adalah kasus untuk energi spiritual internal dan eksternal. Setelah jatuh dalam pelukan hangat Long Hao Shen, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu semua karena aku datang sangat terlambat, ucap Long Hao Shen yang merasa sangat menyesal, bahwa dia tidak kembali lebih awal. Dengan kecerdasannya, bahkan dalam keadaan kebingungan total, dia masih bisa dengan jelas menyadari, mengapa rekan satu timnya berjuang dalam pertempuran hidup dan mati seperti ini. Ini semua karena kesalahan penilaian aku. Aku percaya, bahwa tidak ada iblis akan datang ke sini untuk saat itu, itulah sebabnya aku tinggal begitu lama. Itu semuanya salahku, ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen dipenuhi dengan penyesalan, sebelum akhirnya melihat mayat pembantaian Dewa Fin. Seorang iblis yang sangat besar, yang ditemani oleh kuda iblis mimpi buruk. Long Hao Shen dengan lembut membelai kepala Chai Er. Idiot, bagaimana mungkin kamu bisa menggunakan tungku samsara lagi? Ini semua salahku, ucap Long Hao Shen. Menarik Chai Er dengan erat di pelukannya, Long Hao Shen merasa tertekan sampai dia tidak bisa bernafas. Saat dia memegang Chai Er dengan erat, matanya menjadi sangat merah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.